untuk melaksanakan inventarisasi melalui kertas atau lembar kerja inventarisasi di EBMD ya. Yang pertama kita login dulu. Login di tahun 2026 saja. Kemudian kita ambil dulu daftar barang ya. Kalau di UPT atau Puskesmas daftar kuasa pengguna barang, kalau di dinas itu daftar barang pengguna barang. Nah, ini kita contohkan di dinas ya, kita ambil daftar barang pengguna barang. Kita ambil sampai dengan tahun 2025. Yang pertama kita ambil dulu di peralatan. Kemudian di sini periode laporannya akhir tahun. Untuk sementara kita ambil yang intracontable saja. Ini SKPD yang Kecamatan Biatan, pengguna barangnya di sini juga harus Kecamatan Biatan. Kemudian kita ekspor ke Excel. Ya, kemudian yang kita ambil adalah aset gedung dan bangunannya. Atau semua ini ya bisa teman-teman ambil ya untuk melaksanakan inventarisasi mulai dari tanah, peralatan, gedung bangunan, JIJ, terus kemudian aset tetap lainnya dan juga aset tidak berwujudnya. Ini caranya dengan parameter seperti ini ya, periode 2025, jenis asetnya apa yang kita ambil, periode laporan itu akhir tahun ya. Ini sementara kita ambil yang intracontable saja dulu, yaitu yang nilainya di atas 500.000 ke atas. SKPD-nya, terus kemudian barangnya, terus kemudian kita ekspor ke Excel. Kemudian ini adalah hasil dari ekspor EBMD ya. Dan ini adalah daftar barang, peralatan dan mesin yang akan kita lakukan inventarisasi. Ini jumlah peralatan dan mesin di Kecamatan Biatan adalah 2 miliar sekian, 2,4 miliar. Nah, yang pertama kita lakukan di Excel ini adalah misalkan kita akan melakukan inventarisasi di pompa lain-lain. Ini pengadaan tahun 2014. Dan ternyata alat ini sudah rusak berat. Maka di sini kita berikan keterangan rusak berat lagi di belakang keterangan ya, bahwa barang tersebut sudah rusak berat. Kemudian ada station wagon. Kemungkinan ini adalah mobil ya. Ini contohnya mereknya Daihatsu Terios tahun 2008. Nah, misalkan kondisinya ini masih baik, tulis saja baik ya. Terus kemudian selanjutnya ada kendaraan bermotor penumpang lain-lain. Ini karena kita tidak konsisten ya terhadap nama kode barang. Ini adalah Toyota Hilux. Nah, misalkan Hilux ini di tahun 2022 kondisinya baik ya, kita tulis juga baik. Terus kemudian selanjutnya ada sepeda motor. Sepeda motor ini mereknya Honda Supra, KT-nya sekian. Pengadaan di tahun 2008. Misalkan ini juga rusak berat. Tulis saja rusak berat. Terus kemudian ada sepeda motor tahun 2015. Nah, ini ternyata kita tidak tahu di mana keberadaannya. Hilang pun tidak juga karena tidak tahu kecurian. Misalkan tidak tahu di mana-mana pun, tulis saja misalnya tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya semua ini harus diisi ya berdasarkan kondisi barang masing-masing nih ya. Jadi harus diberikan keterangan.
Kemudian apabila yang tidak ada plat nomornya seperti ini ya, terus kita tahu ada plat nomor motor tersebut ternyata 321236G. Maka ini kita tandain dulu supaya kita tahu bahwa inilah yang kita update. Maka kita beli warna merah supaya kita tahu bahwa itu baru kita update. Dan yang XG seperti ini adalah plat nomor yang masih sementara dulu ya. Kemudian kita cari dulu nomor yang terbarunya sesuai dengan STNK-nya masing-masing. Ini untuk di Excel-nya ya. Jadi di Excel ini dilengkapi juga. Kalau setelah kita membuat kelengkapan yang masih kosong-kosong ya, itu kita warnai merah. Merah seperti ini. Misalkan ini lagi ada KT 3424G. Nah, ini kita warnai merah. Karena nanti akan kita lakukan update di EBMD. Nah, untuk keterangan di belakang ini semua itu berdasarkan kenyataan atau fakta daripada barang tersebut ya. Kalau memang rusak berat ya rusak berat, kalau memang tidak ditemukan ya tidak ditemukan, kita nggak tahu di mana keberadaannya. Nah, tapi sebenarnya harus kita telusuri, jadi dalam penelusuran. Ini untuk Excel-nya. Kemudian setelah kita selesai isi semua Excel tadi berdasarkan kondisi barang masing-masing ya, baik yang tidak ditemukan, rusak berat atau rusak ringan atau hilang, itu kita masuk di menu inventarisasi, kemudian lembar kerja inventarisasi. Karena tadi yang kita inventarisasi peralatan, kita klik di peralatan. Sebenarnya semuanya kita inventarisasi ya. Nah, itu kita inventarisasinya di tahun 2026. Klik saja semester 1, kemudian ini semester 2. Kita submit. Nah, ini belum ada inventarisasi ya. Kemudian kita lakukan tambah baru, klik tambah baru. Terhadap barang-barang yang sudah dicatat ya. Seperti tadi pompa itu di tahun 2014 ya. Berarti kita pilih tahun 2014. Kemudian jenis barangnya itu peralatan dan mesin, kode barangnya pompa lain-lain. Ini barnya kebetulan hanya satu dan harganya memang 1.950.000. Kita pilih yang ini. Untuk inventarisasinya bagaimana? Nah, kalau keberadaan barang karena tadi rusak berat berarti ada ya. Kita cuma fokus di G dan K. Kalau keberadaan barangnya ada, ya di sini tetap ada, iya. Terus kemudian apabila kondisi barangnya kita sampaikan bahwa tersebut adalah rusak berat, maka di sini untuk kondisi barang ya K ini itu tidak. Terus kemudian kita pilih yang keempat rusak berat sesuai dengan yang sudah kita berikan keterangan pada barang tersebut. Kalau rusak berat ya, berikan saja lagi keterangan rusak. Dan kalau ada fotonya kita pilih fotonya ya. Kita carikan foto terhadap barang tersebut yang rusak berat. Di-upload saja di situ, kemudian nama petugasnya di sini kita isi ya. Yang pertama itu pengurus barangnya, yang kedua pejabat penata usahaan barangnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, begitu juga untuk selanjutnya kita klik tambah baru lagi. Terhadap barang-barang yang baik tidak usah aja dulu ya, karena tadi mobil masih baik. Terus kemudian
2 mobil masih baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke sepeda motor yang tahun 2008. Berarti kita pilihnya yang tahun 2008. Jenis barangnya peralatan mesin, kode barangnya sepeda motor. Ini ada satu ya. Ini tadi kita sampaikan bahwa keterangannya adalah rusak berat. Berarti keberadaan barangnya tetap ada, cuman di kondisinya, kondisi barang itu kita klik tidak, kemudian kita pilih rusak berat. Keterangannya sepeda motor rusak berat. Pilih fotonya ya. Kita upload seperti itu saja. Ini hanya contoh ya. Kemudian kembali nama pengurus barang kita pilih dan juga nama pejabat penatausahaan barangnya. Kemudian kita klik simpan. Lanjut lagi yang lain ya. Ini ada 2. Ini Aiko. Apa itu? Oh ya. Terus kemudian kita klik tambah baru lagi. Ada barang sepeda motor di tahun 2015. Tadi kita sampaikan bahwa tersebut tidak ditemukan. Ya, jadi kita pilih di tahun 2015. Jenis barangnya peralatan dan mesin. Kemudian kode barangnya di tahun 2015 adalah sepeda motor. Ada 2 barang. Kita lihat nibarnya ya. Kalau ada 2 gini yang kita bilang tidak ditemukan itu nibar yang mana? Ini adalah nibarnya, berarti yang kedua. Nih, 1, 2. Berarti yang 2. Ini keberadaan barangnya berarti tidak ada. Berarti tidak ditemukan. Dan kondisi barangnya kan kita tidak tahu terhadap barang yang tidak ditemukan ini. Baikkah, kurang baikkah, rusak beratkah ya. Berikan aja keterangan tidak ditemukan dalam penelusuran. Nama petugasnya pertama pengurus barangnya. Ini pejabat penata usahaan barangnya. Klik simpan. Nah, ini nanti tambah baru terhadap semua barang-barang yang sudah kita inventarisir di Excel tadi, ya. Dan kita harus menyampaikan laporan hasil inventarisasi ya. Itu kita buka lagi menu inventarisasi, kemudian kita klik laporan, kemudian di laporan hasil inventarisasi. Karena kita melakukan inventarisasi tahun 2026, maka periode inventarisasinya adalah 2026. Kemudian terhadap barang apa? Tadi ada kondisi rusak berat, berarti di perubahan kondisi di B7. Nah, kita klik B7-nya terhadap barang apa? Itu peralatan dan mesin, ya. Nah, kemudian yang bertanda tangan di situ klik saja pengurus barang di sini. Terus kemudian di sini adalah Pak Camatnya, ya. Pilih sebagai pengguna barang. Kemudian kita klik ekspor ke Excel. Dan ini adalah Excel dari laporan hasil inventarisasi terhadap barang yang terjadi perubahan kondisi fisik barang dari baik ke rusak berat. Nah, kemudian ini bukan hanya 2 ya, ini pasti banyak ya. Banyak sekali dari teman-teman melakukan inventarisasi. Kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh Pak Camat atau Kepala Dinas, itu di PDF-kan laporan hasil inventarisasi yang terhadap kondisi fisik barang. Karena kita juga menginventarisir barang tidak ditemukan ya, jenis laporannya di sini B2 ya.
tidak ada karena tidak ditemukan. Kita klik. Nah, ini semuanya sudah. Tinggal kita ekspor ke Excel. Kita juga harus menyampaikan laporan semua yang kita inventarisir ya. Ini laporan hasil inventarisasi terhadap barang yang tidak ditemukan. Ya, bukan hanya satu ini saja ya. Kemungkinan pasti banyak. Ini kan hanya contoh ya. Seperti yang sudah kita kerjakan tadi di EBMD. Kemudian juga ditandatangani dan di PDF-kan, dikirimkan ke BPKAD PDF-nya.